Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat 3 resep untuk menu sahur. Oke, pertama-tama ayam lengkuas, yaitu 1/2 ekor ayam dicuci bersih yang sudah dipotong-potong ya pastinya. Kemudian tambahkan garam secukupnya, lumuri pada ayam, dan 1/2 sendok makan kunyit bubuk dilumuri ya ke ayamnya. Kemudian ambil sekitar 2 jari asam jawa, larutkan dengan air secukupnya. Kemudian kita masukkan ke ayam tadi ya, dan aduk-aduk rata dulu dan sisihkan terlebih dahulu. Biarkan sekitar 10 atau sampai 15 menit dulu. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu kita akan tumis 3 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, biarkan hingga aromanya wangi. Lalu masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu 1 ruas lengkuas, 3 siung bawang putih, 3 batang serai, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh ketumbar bubuk. Ini semua sudah dihaluskan ya. Kemudian tambahkan juga 2 lembar daun jeruk purut dan 2 lembar daun salam. Tambahkan juga 2 cabai besar yang sudah dihaluskan, dan tambahkan 1 sendok makan kecap. Jangan lupa ya, apinya cenderung kecil atau sedang. Kita aduk-aduk ya hingga semua bumbunya itu aromanya menyatu. Nah, kemudian masukkan ayam yang tadi sudah kita marinasi dengan kunyit dan garam dan air asam. Tambahkan juga 2 batang serai yang sudah digeprek, ini agar supaya aromanya lebih wangi. Kita tutup dahulu ya, sambil dimasak. Jangan lupa rasanya dicoba dulu. Jika ini belum asin, tambahkan garam secukupnya ya. Tambahkan juga 1/2 sendok makan gula pasir, penyedap rasa ayam. Kita aduk-aduk sebentar lalu tutup kembali. Nah, jika airnya sudah berkurang bisa ditambah ya dengan air secukupnya aja. Di sini saya tidak terlalu banyak airnya agar supaya itu lebih kental kuahnya. Masak hingga dagingnya menjadi empuk. Jangan lupa dicicipi rasanya ya. Jika belum pas, boleh ditambahkan penyedap atau garam aja secukupnya. Jika dagingnya itu sudah betul-betul empuk dan rasanya sudah pas, boleh diangkat dan siap untuk disajikan. Oke, ini dia siap untuk disajikan untuk menu sahur. Oke, kita next di resep yang kedua. Oke, untuk resep yang kedua yaitu 500 gram singkong. Ini yang sudah dihaluskan dengan cara diparut. Nah, singkongnya ini kita buang airnya ya dengan cara diperas seperti ini. Kemudian setelah diperas, sisihkan terlebih dahulu. 300 gram teri basah yang sudah dibersihkan pastinya.
Kemudian ini akan kita masak, dan kita masak bersama dengan larutan air asam sekitar 2 jari aja ya, dilarutkan dengan air secukupnya. Tidak usah terlalu banyak airnya ya. Kemudian masukkan ke teri, tambahkan kunyit sekitar 1/2 sendok makan, garam sedikit aja, kemudian terinya kita masak hingga matang. Oke, setelah terinya sudah matang, ditiriskan dahulu ya, agar supaya nggak ada airnya yang tersimpan. Nah, kemudian ini kita akan haluskan dengan cara digunakan chopper atau boleh diulek-ulek juga. Nah, di sini saya gunakan chopper ya. Kemudian terinya ini jangan lupa tambahkan lada bubuk, ketumbar sedikit aja sekitar 1/2 sendok teh lah. Kemudian 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kita akan haluskan bersama bumbu-bumbu ini ya hingga menjadi halus. Oke, setelah halus kemudian tambahkan dengan masukkan ke dalam campuran singkong tadi yang sudah kita parut dan sudah kita peras airnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk atau kita ulen hingga tercampur teri dengan singkongnya. Nah, di sini saya aduk aja menggunakan tangannya, pastikan tangannya udah dicuci bersih. Dan ini tambahkan juga penyedap rasa ayam, saya gunakan Masako ya. Aduk kembali hingga rata. Tambahkan juga garam secukupnya dan 1 genggam kelapa parut. Nah, ini kita aduk-aduk atau kita ulen ya hingga tercampur rata ini semua adonannya. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir dan kita aduk-aduk semua hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian lanjut kita akan bentuk dan siapkan ya daun pisang ukuran kayak gini ya, kecil-kecil begini, dan kita bentuk segitiga seperti ini. Masukkan adonannya, kita bentuk kerucut kayak gini ya Bunda. Nah, kita pipihkan bentuk seperti ini sesuai dengan contoh. Lakukan semua hingga adonannya habis. Oke, setelah semuanya sudah kita bentuk, lalu kita goreng. Dan ini gorengnya tidak perlu terlalu garing atau tidak perlu terlalu ini ya, terlalu matang, karena ini akan kita goreng kembali. Oke, ambil 1 butir telur, lalu kocok lepas dan kita balur kembali tadi adonan yang sudah kita goreng ya. Nah, lanjut kita akan goreng kembali seperti ini. Nah, setelah kita goreng seperti ini dia hasilnya, Masya Allah. Ini adalah salah satu makanan khas Bugis Makassar. Dan ini juga bisa banget disajikan untuk menu sahur. Ini bisa bertahan sampai 3 sampai 5 hari. Oke, kita next ke video selanjutnya. Oke, di resep yang ketiga ini tetap ikan teri, tapi di sini ikan teri kering ya, sekitar 250 gram. Pastikan udah dicuci bersih lalu ditiriskan. Kemudian selanjutnya panaskan minyak, tidak perlu terlalu banyak ya minyaknya, dan kita goreng terinya ya. Kita goreng hingga matang. Oke, setelah terinya matang, kita sisihkan dahulu ya. Kita lanjut panaskan sedikit minyak, kemudian kita tumis bumbu halus yaitu 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Biarkan hingga aromanya menjadi wangi ya. Setelah aromanya wangi, lalu tambahkan juga lada bubuk secukupnya, sekitar 1/2 sendok teh lah ya.
Kemudian ambil juga asam jawa yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Nah, lalu masukkan ke tumisan bawang putih bawang merah tadi yang sudah kita tumis duluan. Oke, kemudian masukkan teri kering tadi yang sudah kita goreng dengan minyak ya, dan sudah kita tiriskan. Nah, aduk-aduk seperti ini. Ini juga bisa ditambahkan dengan kecap manis, sesuai selera aja untuk rasa manisnya ya. Dengan rasanya disesuaikan aja, opsional. Aduk-aduk hingga airnya surut, jangan lupa dicicipi rasanya. Jika sudah surut airnya seperti ini ya, karena lebih enak banget dan lebih tahan jika ikan terinya itu nggak berair, dia lebih awet gitu. Ini bisa juga ditambahkan dengan kacang yang udah disangrai. Dan ini udah siap disajikan ya. Masya Allah, bisa banget disajikan untuk menu sahur maupun untuk menu berbuka puasa. Oke, itulah dia 3 resep menu sahur praktis, simple, dan bahannya murah meriah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.